Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat darling semuanya, pada kesempatan hari ini materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang mudah-mudahan pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang menyempurnakan hidup melalui pernikahan, yaitu adalah munakahat, di mana ini adalah fikih tentang sebuah pernikahan, karena di dalam konten pendidikan agama Islam itu ada salah satunya adalah fikih tentang pernikahan. Fikih pernikahan ini kenapa sih harus kita kaji atau kita harus bahas? Karena salah satunya bahwa ini adalah pembelajaran untuk kita, yang mana kalian semuanya juga pasti ingin yang namanya melakukan proses, yaitu adalah pernikahan. Dimana dalam proses pernikahan ini kalau kita mengkaji bahwa nikah itu berasal dari kata atau dari huruf nun kaf ha. Nunnya itu adalah niatnya, kafnya itu kaifiatnya, haknya hikmahnya. Dimana dalam hal ini berarti bagaimana kita niatnya untuk melakukan pernikahan. Niatnya itu bagaimana kita melaksanakan pernikahan tersebut, karena segala sesuatu diawali dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Kemudian kaifiatnya, bagaimana sih tata caranya kita melakukan pernikahan, karena bukan hanya kita nikah dan sebagainya, tapi kita pun harus mengetahui ilmunya. Bukan hanya kita mau menikah tapi ilmunya tidak tahu, bahaya itu. Jadi nanti akhirnya bukan malah pernikahan yang sakinah mawadah warahmah, tapi malah pernikahan yang istilahnya menjadikan kalian bukan hal-hal yang baik. Kemudian haknya itu adalah hikmahnya. Dari hikmah tersebut apa sih yang kita dapatkan dari pernikahan tersebut? Intinya pesan moral yang kita dapatkan dari pernikahan tersebut itu apa? Begitu. Kita lanjut. Dalam hal ini KD yang akan kita bahas adalah pertama 3.6, yaitu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang kita bahas itu adalah pernikahannya sesuai dengan syariat Islam. Kemudian menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Nah, ini yang 4.6 keterampilannya. Nanti kita mudah-mudahan ada kesempatan atau waktu ya, kita membuat sebuah praktek atau membuat sebuah pembelajaran bagaimana sih kita melaksanakan pernikahan. Baik. Selanjutnya, ketentuan pernikahan dalam Islam. Pertama, pernikahan merupakan jalan terbentuknya institusi sebuah keluarga. Kedua, pernikahan itu merupakan fitrah pribadi dalam setiap diri atau masyarakat. Jadi pada dasarnya, pertama, pernikahan ini, sebuah keluarga ini akan terbentuk atau tercipta karena adanya pernikahan. Kemudian pernikahan merupakan fitrahnya diri seseorang, karena Allah menciptakan diri seseorang itu berpasang-pasangan, sehingga kita pun di dalam diri kita semuanya berharap untuk melaksanakan pernikahan. Kemudian fungsi pernikahan itu seperti apa? Nah, bisa kita lihat sebagai salah satu pilar kokohnya sebuah masyarakat. Karena dengan adanya sebuah pernikahan ini, sebuah masyarakat akan terus terbentuk, akan terus tercipta dengan adanya pernikahan. Kemudian sebagai penerus kelangsungan hidup manusia, dengan adanya pernikahan kita pun akan terus berlangsung atau menciptakan sesuatu yang baru, membuat sesuatu perubahan yang baru di dalam diri masyarakat tersebut. Jadi manusia ini terus berkembang. Kemudian merupakan perlindungan dan terjaganya akhlak dan tata susila. Dengan adanya pernikahan ini, terciptalah akhlak yang tadinya tidak baik atau sesuatu yang tidak boleh dilakukan, maka tercipta menjadi sebuah tatanan yang baik dan sesuatu yang sempurna. Kemudian merupakan jalan bagi berlangsungnya proses pembentukan dan penanaman nilai. Dengan adanya pernikahan tersebut, nilai-nilai yang tadinya tidak baik menjadi sebuah kebaikan. Yang tadinya kita, mohon maaf, berpacaran itu tidak boleh. Nah, tadinya tidak boleh berpegangan tangan, tadinya tidak boleh bercium-ciuman, tadinya tidak boleh berpeluk-pelukan.
dengan adanya pernikahan tersebut terciptalah nilai-nilai yang baik. Akhirnya kita boleh memeluk, halal mencium, halal memegang dan sebagainya. Itu menjadi salah satu bentuk tujuan daripada fungsi pernikahan tersebut. Di sini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 1 ya, terkandung pesan indah dalam pernikahan tersebut ya. Kemudian manusia tidak perlu gelisah dalam masalah jodoh. Ini sesuai dengan surat Yasin ayat 36. Jadi di sini fungsinya itu sangat luar biasa dikaji oleh Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 1. Bagaimana sih pesan indah tentang pernikahan tersebut, kemudian bagaimana sih kita supaya tidak gelisah lagi. Buka surat Yasin ayat 36, insya Allah di situ jodoh sudah Allah tentukan, jadi kita tenang. Kemudian di situ muncul ketentraman batin dan kasih sayang hakiki akan dirasakan dalam pernikahan. Kenapa? Yang tadinya nih, mohon maaf kalau misalkan kalau lagi pacaran satu hari tidak ada pesan, wow luar biasanya, akhirnya mereka kangen dan sebagainya, kemudian nanyain kemana saja, berantem dan sebagainya. Tapi dengan adanya pernikahan kita, wah luar biasa, sudah tidak perlu lagi nanyain apa kabare, sudah makan belum dan sebagainya, sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Itu semuanya langsung tenang. Batin kita tidak kepikiran, waduh pacar saya sedang di mana, sedang dengan siapa. Nah dengan pernikahan sudah tenang, tidak ada lagi yang namanya ingin itu, ingin menanyakan sesuatu dan sebagainya, tidak perlu lagi, sudah tenang. Ya jadi kelihatan, sudah ketahuan dan sebagainya. Oke. Kita lanjut ketentuan pernikahan di dalam Islam. Pertama, pengertian pernikahan. Pernikahan yaitu adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Di sini yaitu adalah di mana pernikahan itu dihalalkan dengan melalui proses akad yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan yang memunculkan akhirnya nantinya hak dan kewajiban masing-masing. Ada hak seorang istri, ada hak seorang suami, ada kewajiban seorang istri, ada kewajiban seorang suami. Oke, sesuai dengan surat An-Nisa yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fankihu ma tabalakum minan nisa. Maka nikahilah perempuan yang kamu senangi. Jadi di sini sudah muncul ayatnya yang kuat banget, surat An-Nisa ayat 3 dikatakan nikahilah perempuan yang kamu senangi. Jadi di sini disimpulkan bahwa menikahlah dengan orang-orang yang kamu sayangi, orang yang kamu cintai. Nah, soalnya kalau di zaman sekarang katanya sudah bukan zamannya Siti Nurbaya lagi. Jadi kalau zaman sekarang mah laki-lakinya teh sudah bawa pasangannya masing-masing, sudah siap dengan menikah calonnya masing-masing. Oke. Lanjut, ketentuan pernikahan dalam Islam juga disebutkan di sini hal-hal penting yang perlu diperhatikan menuju pernikahan. Pertama, nah ini sebelum menikah kita siapkan dulu. Pertama, adanya kesiapan fisik dan mental. Usia ideal menurut kesehatan dan program KB adalah usia antara 20 sampai 25 tahun bagi wanita. Idealnya 20 sampai 25 tahun, tapi kalau di kampuang nan jauh di Mato ya, itu ada yang menikah itu yang penting memang dalam syarat Islam itu dalam ilmu fikih syarat menikah itu adalah baligh. Ya istilahnya kalau sudah balik itu adalah ketika sudah menstruasi, salah satunya bagi perempuan usia 15 tahun itu sudah dinyatakan balik. Itu kalau dalam fikih Islam diperbolehkan. Tapi kalau menurut keidealan kesehatan, perempuan itu menikah idealnya 20 sampai 25 tahun. Karena di sini terjadi proses yang namanya itu adalah kesuburannya masih bagus. Kemudian bagi usia laki-laki itu adalah 25 sampai 30 tahun. Itu idealnya. Tapi lebih dari 30 tahun belum menikah berarti ya belum jodohnya gitu ya. Nah, tapi kalau di sini idealnya ya seperti itu. Jadi 20 sampai 25 tahun itu idealnya perempuan menikah. Kemudian yang laki-laki 25 sampai 30 tahun itu ideal. Nah, kemudian yang kedua, kematangan mental ya dan kepribadian pendidikan perbedaan umur minimal 5 tahun antara laki-laki dan perempuan. Kenapa? Di sini idealnya itu perbedaan umurnya 5 tahun.
terutama yang laki-lakinya lebih dewasa supaya lebih bisa membimbing gitu ya, perbedaannya 5 tahun tersebut, karena kedewasaan dan pengalaman ini menentukan segala sesuatu yang akan kita lakukan, yaitu adalah proses pernikahan. Nah, di sini idealnya kepribadian atau kematangan mental beda 5 tahun ini, yang satunya lebih dewasa ini akan merubah yang namanya mental kekanak-kanakan yang terjadi pada pasangan masing-masing ya. Oke. Ya, intinya di dalam kesiapan kita menikah ya, di situ faktor-faktornya pertama ada faktor dalam hal pentingnya memilih pasangan. Oke. Dalam surat Al-Baqarah gitu ya, ayat 2 itu sudah disebutkan bahwa kita menikah harus satu agama gitu ya. Kemudian ada sabda Rasulullah SAW dalam faktor-faktor pentingnya memilih pasangan, yaitu yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol tunkihul mar'atal li arba' limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fadfar bizatid din taribat siyadak. Nah, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita dinikahi karena 4 perkara. Pertama, yaitu adalah 5 liha, hartanya. Kedua, walijamaliha, kecantikannya. Yang ketiga yaitu adalah keturunannya. Dan yang keempat agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung. Nah, di sini sudah disebutkan bahwa Rasulullah itu sudah memerintahkan pilihlah pasanganmu yaitu dengan 4 perkara, baik dari hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan agamanya. Kenapa sih harus pilih hartanya? Karena hidup harus dengan harta. Kemudian kenapa sih harus kecantikannya? Walaupun itu tidak menjadi hal yang utama, tapi pilihlah kecantikannya, terutama kecantikan di dalam hatinya. Kemudian yang ketiga adalah keturunannya. Maksudnya nikah di sini Rasulullah itu memperbanyak keturunan, bukan mengurangi keturunan. Tapi kalau di kita mah katanya takut banyak anak itu karena takut yang namanya katanya wah, semakin banyak anak malah semakin susah, semakin berat. Ternyata kata Rasulullah, semakin banyak keturunan itu semakin Allah berkahkan rezekinya. Bahkan Rasulullah memerintahkan carilah perempuan yang bisa memberikan keturunannya itu banyak. Kemudian pilihlah agamanya, itu yang paling utama. Yang selanjutnya penting memilih pasangan itu cari atau hindari pasangan yang buruk kepribadiannya sesuai daripada surat An-Nur ayat 26 dan ayat 3. Silahkan di situ bisa dibaca, pilih pasangan itu, hindari yang pasangan memiliki karakter buruk gitu ya. Kemudian tetap memelihara kesucian diri dalam pergaulan. Cari pasangannya yang istilahnya menjaga dirinya, menjaga ma'runahnya. Kemudian karena pernikahan adalah ikatan suci, dalam proses memilih pasangan pun tetap menempuh jalan kesucian. Jangan sudah menjadi parabola, parawan jebol tihela. Nah, jangan seperti itu ya. Kemudian jangan juga mencari-cari hal-hal yang tidak baik ya, supaya murah meriah menikahnya ya, maka sudah dibolongin terlebih dahulu, itu tidak boleh ya. Kemudian memohon pertimbangan kepada Allah melalui sholat istikharah. Ketika kita mau melaksanakan pernikahan, maka lakukanlah istikharah tersebut gitu ya. Kenapa? Karena takutnya pasangan kita tidak cocok, pasangan kita tidak baik, maka lakukanlah sholat istikharah terlebih dahulu sebelum menikah. Ketika kita mau memilih pasangan, maka pilih dulu ya, tapi melalui istikharah ya. Nah, itu. Kemudian ketentuan pernikahan dalam Islam juga hukum pernikahan. Hukum pernikahan ini bersifat kondisional. Artinya berubah menurut situasi dan kondisinya. Seorang dan lingkungan, ada 5 macam hukum pernikahan. Ya. Jadi pertama, hukum pernikahan itu jaiz atau mubah. Hukum ini adalah hukum asli pernikahan, artinya bagi yang sudah memenuhi syarat dia berhak menikah. Jadi pada dasarnya hukum pernikahan itu yang pertama adalah jaiz atau mubah, diperbolehkan
silahkan. Nah, ini kalau misalkan kita sudah memiliki atau memenuhi syarat atau sudah siap untuk menikah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, sunnah. Di dalam hal pernikah ini hukumnya sunnah. Ketika berbicara sunnah, hukum ini berdasarkan pemahaman bahwa siapa saja yang mampu memenuhi syarat nikah, namun tidak khawatir berbuat zina, ya disunahkan melakukan pernikahan. Jadi ketika kita sudah siap atau sudah pas, syaratnya sudah cukup, maka itu menjadi hukumnya sunnah. Kemudian kenapa sih yang ketiganya itu adalah wajib? Nah, kalau yang wajib ini itu dikarenakan syaratnya sudah ada, sudah mapan dan sebagainya, dan di sini sudah lama sekali melakukan hubungan atau pacaran. Kalau di zaman sekarang maka takut terjadinya perzinahan, maka itu sudah menjadi salah satu kewajiban. Dan di sini juga harus melakukan pernikahan yang bersifatnya wajib, bukan sunnah, bukan boleh lagi. Yang keempat itu adalah makruh dalam hal pernikahan, yaitu adalah punya keinginan menikah tapi belum mampu memberi nafkah. Nah, kalau di zaman sekarang katanya mau dikasih makan apa, kan begitu ya. Dari sini maksudnya mampu itu adalah mampu memberikan sandang, pangan, dan papannya. Kalau misalkan belum mampu itu semua, maka hukumnya makruh. Tapi sudah pengen menikah, itu makruh. Nah, yang terakhir itu adalah hukumnya haram. Kalau haram, hukumnya ini dikenakan bagi siapa saja yang menikah, namun mempunyai maksud yang buruk atau jahat baik untuk pasangan yang maupun dirinya. Jadi niatnya menikah itu untuk menghancurkan orang lain. Kemudian niatnya menikah itu untuk apa dan sebagainya, itu haram. Jadi di sini 5 hukum dalam pernikahan ini kita berada di posisi yang mana? Apakah kita sudah posisinya jaiz? Apakah kita posisinya sunnah? Apakah kita posisinya wajib? Nah, apakah kita posisinya makruh dan juga haram? Bahkan Rasulullah itu, di zaman Rasulullah ada sahabat yang namanya Kaf. Dari sahabat tersebut dia belum mau menikah atau belum punya apa-apa. Istilahnya sampai disebut dengan bujang lapuk, kan begitu. Nah, sampai akhirnya Rasulullah memanggil Kaf, kesini, kemari, dan sebagainya. Ada apa ya Rasulullah? Kata sahabat yang namanya Kaf tersebut, hei, kamu sudah berusia, kamu sudah berumur, kenapa belum menikah? Tidak ada wanita yang mau sama kamu kah? Kata si Kaf, mohon maaf ya Rasulullah, saya belum memiliki yang namanya harta, saya belum memiliki kesiapan untuk menikah. Kata Rasulullah, cari perempuan yang mau kau nikahi, cari perempuan yang mau dinikahi dengan mahar yang istilahnya kau punya. Kau punya apa? Aku cuma punya yang namanya 1 buah besi ya Rasulullah. Cari perempuan yang mau menikah dengan kau dengan maharnya 1 gram besi tersebut. Nah, kata Ka'ab akhirnya, kenapa seperti itu ya Rasulullah? Karena an-nikahu sunnati pamalaisa minni, pamarogiba sunnati palaisa minni. Ya, maksudnya seperti itu. Nikah itu sunnatku, bahkan siapa yang tidak mau menikah maka itu bukan sunnahku. Maka kata sikap akhirnya, iya ya Rasulullah, maka saya akan mencari yang namanya perempuan yang siap menikah dengan saya dengan mahar tersebut. Masya Allah, ya saking utama-utamanya menikah gitu ya. Jadi sebenarnya menikah itu tidak susah, yang susah itu kita gitu ya. Nikah itu tidak mahal sebenarnya, yang mahal itu adalah kitanya gitu ya. Kenapa? Pada dasarnya pernikahan itu cukup dengan akad nikah, disahkan dan sebagainya. Kalau ini sah nikah dan sebagainya. Tapi kalau di kita tanpa resepsi, Masya Allah katanya ya. Akhirnya yang membuat mahal itu adalah resepsinya, bukan nikahnya. Nah, itu yang menjadi penyebab kita ini susah menikah itu. Yang membuat mahalnya itu adalah di situ. Maka disinilah dicarikan bahwa carilah perempuan yang siap dinikahi, yang istilahnya dengan mahar yang kau mampu. Jadi di sini Rasulullah pun memberikan saran seperti ini. Carilah perempuan yang maharnya tidak besar. Nah, jadi kemudian utama-utamanya perempuan adalah yang memberikan maharnya tidak besar atau tidak mempersulitkan pasangannya. Tapi kalau suami atau calon suami yang hidang, maka berikanlah mahar yang terbaik. Jadi bolak-balik ya. Nah, oke. Kemudian tujuan menikah, terciptanya ketentraman hati dan ketenangan pikiran karena kehidupan yang diliputi cinta.
mawaddah warahmah, lahir dan batin antara suami dan istri. Nah, di sini kenapa sih kita adanya pernikahan ini tujuannya gitu ya, supaya hati kita tentram, sudah tidak kepikiran lagi sama si doi, sudah tidak kepikiran lagi sama pasangan kita sedang apa, di mana, bagaimana dan sebagainya ya. Di situ sudah tidak kepikiran lagi, kita pulang sudah ketemu dan sebagainya. Pikiran kita pun tenang, tidak kepikiran lagi ya dia sedang jalan dengan siapa dan sebagainya. Wah, itu menjadi perasaan yang lebih berbahaya. Makanya tujuannya diciptakanlah pernikahan tersebut supaya kitanya tenang, tidak kepikiran. Kemudian mawaddah warahmah, lahir dan batin antara suami dan istri, memiliki keturunan yang sah. Ya. Oke, memiliki keturunan yang sah ini berarti kita memiliki keturunan yang halal karena tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Akhirnya kita menikah dengan menciptakan keturunan yang benar-benar baik. Kemudian sebagai alat kendali bagi manusia agar tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Mohon maaf kalau misalkan ketika kita berduaan itu akan terjadi yang namanya kemaksiatan. Dalam hal ini adalah zina. Zina itu bukan berarti dalam bentuk hal hubungan intim antara laki-laki dan perempuan, yaitu memasukkan salah satu hal kepada hal yang lainnya. Bukan itu saja yang disebut dengan zina, itu adalah ketika kita memandang pasangan kita, itu juga termasuk zina, yaitu zina mata. Ketika ngobrol dengan perempuan, zina telinga. Ketika kita berpegangan, maka zina tangan dan hal yang lain sebagainya. Kemudian untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, di sini dengan pernikahan tujuannya supaya menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera, sakinah gitu ya. Kemudian memenuhi kebutuhan seksual yang halal, sah dan suci. Mohon maaf, ketika sudah menikah itu lebih kebutuhan seksualnya itu halal. Boleh melakukan kapanpun, dimanapun dan sedang apapun. Tapi kalau misalkan sebelum menikah itu menjadi haram. Nah, dan hubungan dalam seksual tersebut sah, suci. Tidak ada yang namanya penyakit yang berhubungan dengan hal-hal yang ketika kita tidak melakukan seksual bebas tersebut gitu ya. Jadi disinilah kebutuhan seksual itu berbeda. Ketika kita memang sebelum menikah dan sebelum kita melakukan hal-hal tersebut beda. Ketika berpacaran maka syahwatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang sudah menikah. Maka disinilah berbahayanya berdua-duaan tersebut. Kenapa? Karena setan lebih senang dengan orang-orang yang sedang melakukan hal atau berdua-duaan tersebut, dan akhirnya setan merasuki hal-hal tersebut, dan disinilah ditimbulkan syahwat yang besar yang akhirnya memunculkan yang namanya perjinahan yang dilarang oleh agama. Oke ya, itu ya, itu merupakan salah satu tujuan kita melakukan pernikahan, yaitu adalah memperoleh keturunan yang baik ya. Oke. Nah, sebelum menikah itu ada yang namanya arkanun nikah atau rukun nikahnya. Pertama adanya calon suami. Nah, yang pertama harus ada calon suaminya. Jadi kalau sebelum menikah maka cari calon suaminya gitu ya. Kemudian ada calon istri yang kedua. Nah, kemudian ada wali perempuan. Nah ya, wali itu terbagi menjadi dua. Ada wali nasab, yaitu wali yang berdasarkan nasab atau pertalian darah, yaitu bisa bapaknya. Kalau memang tidak ada bapaknya, boleh kakak laki-lakinya. Kalau tidak ada kakak laki-lakinya, boleh pamannya tapi senasab. Boleh juga kakeknya kalau masih ada gitu ya, tapi senasab gitu ya, satu keturunan atau satu pertalian darah. Yang kedua, wali itu adalah wali hakim. Nah, wali hakim yaitu wali yang berdasarkan wewenang atau wali yang memang diberikan kebijakan oleh keluarganya untuk menikahkan, yaitu wali hakim. Nah, di sini kalau misalkan anak perempuan, mohon maaf ya, anak perempuan yang memang dari nasabnya itu bisa dinikahkan langsung oleh bapaknya. Tapi kalau anak perempuan ini hasil daripada persengketaan atau hasil daripada hamil di luar nikah, maka tidak boleh dinikahkan oleh bapaknya. Maka ini yang disebut dengan jinah yang istilahnya berkesinambungan. Ketika kita melakukan perjinahan kemudian dinikahkan, lahir anak perempuan, maka bapaknya itu tidak boleh menikahkan.
Kalau dinikahkan oleh bapaknya, walaupun dia itu adalah orang yang menghamili atau bapak kandungnya, itu menjadi jinah selanjutnya. Jadi ketika dinikahkan oleh bapak yang walaupun bapak kandungnya tapi hasil perjinahan, terus menerus akan tetap berjinah. Walaupun itu secara hukum sudah dihalalkan melalui akad. Nah, jadi kalau misalkan ada yang hamil di luar nikah, di sini disampaikan gunakan wali hakim. Ya, tidak boleh menggunakan wali nasab karena di sini akan melakukan perjinahan berkesinambungan. Oke ya, tuh ya. Oke, kemudian 2 orang saksi ya. 2 orang saksi ini boleh dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan ya. Jadi ini rukun nikah. Jadi kemudian disinilah berarti ketika kita mau menikah ini harus ada kelima-limanya. Nah, makanya kalau di kita biasanya dihadirkan si calon istrinya ketika mau menikah, takutnya beli kucing dalam karung gitu ya. Nah ya, beli kucing dalam karung itu sudah dinikahkan ternyata calon istrinya tidak ada, atau kalau orang dulu itu memang kan menikah itu dilamar atau di ini tapi pasangannya itu belum tahu gitu yang mana dan sebagainya. Tapi kalau di zaman sekarang bahkan harus dilihat ini benar nggak pasangannya, takut beli kucing dalam karung kan begitu ya. Oke, kemudian yang terakhir ada akad atau sigat atau ijab kabul. Dalam hal ini boleh menggunakan bahasa Arab, boleh menggunakan bahasa Indonesia, boleh menggunakan bahasa Sunda. Dan seperti apa namanya, contohnya misalkan saya terima nikah dan kawinnya, atau misalkan si walinya menyebutkan saya nikahkan engkau dengan putriku yang bernama dengan mahar tersebut gitu ya. Nah kemudian dijawab dengan oleh si calon suaminya dengan saya terima nikah dan kawinnya Anu binti Anu dengan mas kawin tersebut dibayar tunai ya. Boleh ngutang silahkan kalau memang si apa namanya si calon istrinya siap. Kalau memang mahar tersebut mau dihutang silahkan, karena di zaman Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam itu dinikahkan dengan Siti Hawa, langsung walinya itu adalah Allah ya. Dengan maharnya itu adalah membaca sholawat 50 kali dalam satu napas. Ternyata Nabi Adam tidak sanggup, hanya bisa mampu setengahnya. Akhirnya setengahnya dihutang. Maka di sini diperbolehkan kalau misalkan nanti pas akad nikah, saya terima nikah dan kawinnya Anu binti Anu dengan mas kawin, mobil mewah dan sebagainya, dibayar ngutang. Silahkan kalau ikhlas si pasangannya gitu ya. Tapi kalau memang takut tidak sesuai dan sebagainya, cari saja yang murah meriah dan sebagainya yang bisa istilahnya maharnya itu disanggupi oleh si calon suaminya gitu ya. Nah oke, itu gambaran daripada rukun nikah ya. Jadi rukun nikah itu ada 5, dari mulai tadi harus ada calon suami dan istrinya. Nah kemudian di sini ketika kita mau menikahi, mohon maaf gitu ya, 7 orang-orang yang tidak boleh dinikahi atau haram hukumnya dinikahi. Pertama secara keturunan. Nah, ibu dan seterusnya ke atas itu keturunan ibu itu tidak boleh dinikahi, adik perempuannya, ya, kakak perempuannya dan sebagainya gitu ya, itu tidak boleh. Kemudian anak perempuan dan seterusnya ke bawah, anak perempuannya sampai bawah gitu ya, itu tidak boleh dinikahi, itu haram. Kemudian bibi, baik dari bapak atau ibu. Nah bibi ini tidak boleh ya. Kalau misalkan kita punya bibi gitu ya, itu misalkan umurnya sama sepantaran dengan kita, maka itu tidak boleh. Kemudian anak perempuan dari saudara perempuan atau saudara laki-laki. Nah berarti misalkan kita punya saudara nih, nah saudara kita ini punya anak perempuan, nah kita mau nikahin, nah itu tidak boleh ya, itu tidak boleh dinikahi, itu secara keturunan. Kemudian secara pernikahan, ibu dari istri, nah mertua, nah jangan sampai mentang-mentang mertuanya cantik dinikahin, nggak boleh ya. Nah kemudian anak tiri, apabila ibunya sudah dicampuri. Jadi anak tiri juga kalau misalkan ibunya sudah dinikahi, maka anaknya juga nggak boleh. Nah ini ya secara pernikahan. Kemudian istri bapak atau ibu tiri. Ibu tiri, misalkan kita punya ibu tiri, nah ternyata cantik gitu ya, dan kemudian usianya sama dengan kita, itu pun tidak boleh dinikahi. Kemudian istri anak atau menantu. Nah kita misalkan sudah menikah punya menantu. Nah
pengen dinikahin juga menantunya, waduh luar biasa, nggak boleh ya. Kemudian dari persusuan itu gini, misalkan kita disusui atau diinikan oleh ibu yang sama, yaitu walaupun bukan ibu kita, tapi disusui ketika waktu kecil, misalkan terjadi yang namanya si ibu tersebut tidak ada air susunya tidak keluar. Nah kalau orang dulu itu pasti nyari ibu yang bisa menyusui. Kalau sekarang mah kan tidak. Kalau zaman sekarang mah ibu menyusuinya dengan susu yang namanya sapi gitu ya, dengan susu sapi atau istilahnya ya beli bebelak, beli SGM, beli Denkau dan sebagainya. Nah itu berarti kalau misalkan itu jangan dinikahi ibu persusuannya apa? Kalau yang begitu sapi nggak boleh dinikahin sama kita Nah kalau ini ibu yang menyusui kita, kalau dulu itu pasti karena belum ada yang namanya susu saset dan seperti itu, akhirnya cari perempuan yang bisa menyusui. Kemudian saudara perempuan sepersusuan, nah ini juga sama, yaitu tadi modelnya gitu ya. Oke, kemudian dikumpul. Nah kalau yang dikumpul ini saudara perempuan istri. Nah saudara perempuan istri, jadi kalau misalkan si istri kita punya punya adik perempuan atau punya kakak perempuan, itu tidak boleh dinikahin. Jadi kalau misalkan turun ranjang sebenarnya itu tidak boleh. Nah, kenapa? Karena itu masih saudara perempuan istri. Kemudian bibi perempuan dari istri. Nah, bibi perempuan dari istri juga sama, tidak boleh. Kemudian keponakan perempuan dari istri juga sama, tidak boleh. Nah, ini yang menjadi tidak boleh dinikahkan. Oke. Itu gambaran secara umum dalam hal pernikahan ya. Oke. Nah, yang terakhir yaitu adalah hak dan kewajiban suami istri. Ketika kita sudah menikah, maka ada yang namanya kewajiban. Pertama, kewajiban suami menjadi pemimpin, memelihara dan membimbing keluarga. Ini menjadi kewajibannya. Ya, jadi ketika kita menikah, maka yang seorang laki-laki, seorang suami, maka punya kewajiban memimpin atau memelihara dan membimbing keluarganya. Kemudian memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal, ini kewajiban seorang suami. Nah, kemudian bergaul dengan istrinya secara ma'ruf, secara baik gitu ya. Maksudnya bergaul di sini adalah tidak boleh membentak seorang istri, tidak boleh memarahi seorang istri yang istilahnya membuat istrinya itu sakit dan sebagainya. Bertanggung jawab sesuai dengan fungsinya. Di sini kewajiban suami punya tanggung jawab sesuai dengan fungsinya dia sebagai seorang laki-laki, bukan malah kebalik, istrinya yang bekerja malah suaminya enak-enakan di rumah. Kemudian memberikan kebebasan berpikir dan bertindak sepanjang sesuai normanya. Jadi silahkan si suami ini punya kewajiban membiarkan si istrinya itu memiliki kebebasan berpikir, bertindak sepanjang itu masih sesuai normanya. Nah, kewajiban istri, kalau kewajiban istri itu taat dan patuh pada perintah suami. Ketika suaminya memerintahkan A, maka laksanakan. Kalau suaminya menyuruh B, laksanakan. Nah, selalu menjaga kehormatan dirinya. Jadi di sini ketika menjadi seorang istri punya kewajiban menjaga kehormatan dirinya, jangan sampai bergaul berlebihan yang bukan mahramnya. Nah, ini menjaga kehormatannya. Kenapa? Karena disinilah banyak terjadi yang namanya penyimpangan-penyimpangan ya. Contohnya yang terjadi yang namanya kasus-kasus gitu ya. Akhirnya berselingkuh dan sebagainya, itu yang berbahaya. Maka disinilah dijaga kehormatan dirinya. Bersyukur atas nafkah yang diterima, berapapun yang diberikan oleh suaminya, alhamdulillah. Syukuri seadanya saja dan sebagainya. Nafkah yang diberikan oleh suaminya itu punya kewajiban seorang istri itu memberikan rasa syukurnya atau bersyukur, membantu suami dan mengatur rumah tangga ya. Di sini bantulah suaminya gitu ya. Jangan sampai rumah tangganya berantakan, rumahnya acak-acakan dan sebagainya gitu ya. Nah, itu membantu suami walaupun ya sebenarnya nih ya, menjaga rumah, membersihkan rumah, mencuci, masak dan sebagainya itu kewajibannya bukan istri loh.
Hah? Yang benar, kewajibannya itu adalah suami. Masak itu adalah kewajibannya suami. Mencuci baju itu kewajibannya suami. Kemudian apalagi membereskan tempat tinggal, bukan kewajibannya istri loh, sebenarnya kewajiban suami. Waduh, ternyata suami banyak kewajibannya. Nah, disinilah akhirnya silahkan istri itu membantu suaminya biar lebih mudah. Tapi jangan seperti yang kejadian gitu ya, malah kerjaan semuanya itu diberikan ke istrinya. Masak istrinya, cuci baju istrinya, beres-beres rumah istrinya, jaga anak istrinya. Kewajiban istri mah coba buka tuh dalam kitab Ukudul Jen, dikatakan kewajiban istri mah cuma satu, nemenin suaminya. Nah, kemudian melayani suaminya. Nah, kalau misalkan hal-hal yang berberat-berat itu adalah tugasnya suami. Nah ya, tapi di sini kembali kepada taat dan patuh pada perintah suami. Ketika suaminya memerintahkan, "Neng masakin buat AA," taat. Nah, kalau misalkan "Neng cuciin bajunya," taat. Nah, akhirnya kembali lagi ke taat dan patuh dan perintah suami ya. Nah, oke ya. Nah, di situ ya. Kemudian kewajiban suami dan istri nih, kembali kedua-duanya punya kewajiban yang bersama-sama memelihara dan mendidik anak. Jadi kalau misalkan sudah punya anak, jangan salahkan kamu sih ngedidiknya, misalkan gitu. Biasanya sih ya bapaknya atau suaminya itu marahin ibunya, kamu sih ngedidiknya ya, dan sebagainya. Itu tidak boleh. Sebenarnya kewajiban mendidik itu adalah semuanya bersama gitu ya. Kemudian berbuat baik terhadap mertua, ipar dan kerabat lainnya ya. Semuanya juga harus berbuat baik. Setia dalam hubungan rumah tangga ya, jangan setiap tikungan ada, tapi setia dalam hubungan rumah tangganya. Kemudian saling membantu antara keduanya, tidak mempersulit dalam hal berumah tangga atau dalam hal ketika saling membutuhkan ya. Nah, itu secara kewajibannya. Nah, ini terakhir hikmahnya ya. Hikmahnya menenteramkan hati, menenangkan pikiran, melegakan perasaan, menyalurkan hajat fitrah biologis yang halal, sah dan mendapatkan keturunan, membina silaturahmi, kedua keluarga sejahtera, bertanggung jawab sesuai dengan fungsi ibu dan bapak dalam rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Oke, itu yang mungkin bisa saya sampaikan dalam hal konten pernikahan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.